Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah pengajian subuh Masjid Jami Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita kembali berjumpa, bermuajahah setelah masa liburan yang cukup panjang sejak sebelum Ramadan sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusan kita, diberikan istiqamah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita semua bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, nikmat beribadah, nikmat ketaatan, nikmat dunia akhirat yang selalu menyertai kita dalam langkah kita, sehingga kita semua selalu berada dalam keadaan iman Islam kita dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan di bulan Syawal yang mulia ini, kita masih berada dalam suasana bulan Syawal yang penuh dengan silaturahim, halal bihalal. Maka jadikan ini sebagai mula yang baik untuk meningkatkan kualitas ibadah individual kita dan juga ibadah sosial kita, saling memaafkan, memperbaiki hubungan pada sesama manusia, dan menghilangkan sifat dengki, permusuhan, perpecahan, dan kita satukan dengan semangat bulan Syawal menjadi bulan yang penuh dengan semangat bersilaturahim dan menjaga persatuan kita demi meningkatkan kualitas keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita awali pengajian kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang taharah dari najis. Dapat dilihat pada halaman 157. Yang memegang kitab silakan buka halaman 157, membahas tentang taharah, bersuci dari najis. Pembahasan kita ini akan meliputi esensi taharah atau hakikat taharah dan aturan dasar yang diringkas menjadi 6 bab, yaitu bab yang pertama tentang hukum menyucikan najis, yaitu apakah wajib, sunnah, mutlak, atau menjadi syarat sahnya sholat. Yang kedua adalah pembahasan tentang macam-macam najis. Bab yang ketiga, tempat najis yang harus dibersihkan. Bab yang keempat, benda yang digunakan untuk menghilangkan najis. Bab yang kelima, cara membersihkan najis dan tempatnya. Dan bab yang keenam adalah etika buang air dan istinja. Pembahasan ini tentu tidak akan terlepas dari banyaknya pendapat di kalangan ulama fikih yang kita istilahkan dengan fuqaha. Nanti di dalam
kajian kitab Bidayatul Hidayah ini ada beberapa istilah yang sering kita temukan ya. Istilah jumhurul ulama. Jumhur maknanya adalah mayoritas ulama. Jadi ada beberapa pendapat ulama, namun ada pendapat jumhur yaitu mayoritas ulama. Kemudian ada istilah fuqaha. Fuqaha itu adalah jamak dari faqih. Faqihun, faqihani, fuqaha. Ahli-ahli fikih. Faqih itu diambil dari kata dasar faqaha yafqahu atau faqiha yafqahu yang maknanya adalah faham. Maka kalau orang diistilahkan ahli fikih berarti orang itu sangat memahami fikih atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada lagi istilah al-jam'u bainal adillah. Al-jam'u maknanya adalah komprehensif. Jadi kalau kita temukan ada istilah komprehensif di dalam pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid itu maknanya adalah al-jam'u, mengumpulkan atau menyatukan dari dalil-dalil yang ada. Karena metodologi ulama fikih itu berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Jadi ada yang menggabungkan semua dalil sekalipun terjadi ikhtilaf atau pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu jangan merasa aneh kalau kita membaca kitab Bidayatul Mujtahid ini ada dalil yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Ada dalil yang menghalalkan, ada dalil yang melarang. Ada dalil yang mewajibkan, ada dalil yang menyunahkan saja. Maka semua itu adalah bergantung dari sejauh mana pendalaman dan pemahaman para ahli fikih itu. Sehingga mereka punya metodologi tersendiri. Ada metodologi tadi al-jam'u. Supaya tidak menghilangkan makna yang bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, maka mereka itu menggabungkan dua dalil dengan mentafsirkan makna yang terkandung dari dalil-dalil tersebut. Kemudian ada juga metodologi tarjih. Tarjih itu maknanya adalah memilih dari beberapa dalil yang ada yang lebih kuat sanadnya atau lebih kuat riwayatnya. Karena dalam riwayat hadis kita fahami ada beberapa istilah, ada istilah sahih ya, ada istilah dhaif. Dalam istilah Imam Bukhari itu cuma dua, sahih dan dhaif. Sedangkan dalam istilah Imam Tirmidzi itu ada istilah sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, ada istilah hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi, ada istilah dhaif ya yajuzul amalu bihi, ada dhaif la yajuzul amalu bihi. Namanya dhaif jiddan. Nah, ini istilah-istilah yang akan sering kita temukan dalam pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi karena kita berangkat dari keawaman kita yang tidak pernah belajar ilmu fikih. Kalau kami ini tentunya pernah belajar di pesantren. Membelajar ilmu fikih ini 6 tahun ya. Saya di pesantren dari SMP sampai SMA. Kemudian lanjut ke Ma'had Ali. Ma'had Ali itu adalah perguruan tinggi yang khusus membahas kitab-kitab salaf. Yaitu kitab-kitab turas. Ya, selama 2 tahun kurang lebih saya. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar. Jadi memang ini butuh waktu dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian, ketika mempelajari ilmu ini, jangan pas lagi mempelajari langsung paham, langsung ngerti. Kita perlu proses. Ya, kalau masih ada yang tidak ngerti, maka silakan ditanyakan. Mumpung kita masih dalam forum pengajian, ya, sehingga terjadi suasana diskusi yang kondusif. Jadi saya mohonkan, walaupun kita di jam-jam yang ngantuk ini Bu ya, Bapak Ibu ya, jam-jam ngantuk ini, ba'da subuh ya, pengennya rebahan, istirahat, tidur mungkin ya, atau olahraga, maka kita manfaatkan untuk mengisi akal kita. Ini termasuk gizinya akal. Kalau selama ini kita mungkin banyak mengisi gizi tubuh, maka ba'da subuh adalah waktu yang paling tepat untuk kita belajar, menuntut ilmu, mengisi otak kita dengan pelajaran-pelajaran berharga yang bermanfaat buat kehidupan kita. Baiklah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuki pada bab yang pertama, hukum menyucikan najis. Hukum menyucikan najis. Hukmu taharatun najis, taharatin najis. Apa makna najis? Nah, ini saya definisikan dulu ya. Najis itu secara bahasa adalah sesuatu yang kotor walaupun suci secara bahasa. Sesuatu yang kotor walaupun itu benda yang suci.
Ya. Maka ini secara bahasa disebut bisa jadi adalah najis. Tapi secara istilah syar'i, najis itu adalah sesuatu yang kotor yang dapat mempengaruhi ketidaksahan ibadah kita. Gitu ya. Nah, najis itu secara syar'i adalah sesuatu yang kotor yang dapat mempengaruhi ketidaksahan ibadah kita. Nah, kemudian najis terbagi menjadi dua. Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini itu ainun, dapat dilihat, kelihatan benda najisnya. Ya, sedangkan najis hukmi secara kasat mata najisnya sudah tidak ada, tapi secara hukum itu masih ada karena tempat tersebut bekas najis jika memang tidak dibersihkan. Maka ketika najis itu disebut najis aini yang kasat mata yang dapat dilihat dan bendanya ada, maka di situ berarti ada wujudnya, ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Maka itu disebut najis apa? Najis aini. Seperti misalnya kotoran kucing ya. Kita lihat di tempat sholat kita, mungkin Bapak Ibu ada yang nyarap kucing atau mungkin kucing liar di tempat atau di rumah kita. Kita lihat ada kotorannya, ada wujudnya, ada baunya. Kalau rasa mungkin nggak mungkin kita rasain. Ada rasanya dan ada warnanya. Ya, maka itu disebut najis aini. Selama itu ada berarti najis aini. Tapi bisa jadi ibu kadang-kadang mencium baunya aja. Ya, mungkin udah lama ya, apa kucing kencing misalnya di situ, tapi ada bekas-bekas baunya. Maka ini disebut najis hukmi karena wujudnya tidak ada, ya. Kemudian warnanya sudah hilang. Maka tentunya tata cara menghilangkan najis itu nanti bergantung tingkatan najis tersebut, tingkatan dari efek yang ditimbulkan dari najis tersebut. Nah, itu secara secara bentuk ya. Jadi najis terbagi menjadi dua, najis aini, najis hukmi. Paham ya? Kemudian ini saya kasih gambaran yang global dulu ya, supaya nanti kita punya pondasi dalam memahami tentang najis gitu ya. Najis itu menurut jumhurul ulama terbagi menjadi 3 macam. Ya, yang pertama adalah najis mukhaffafah. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Dan yang ketiga adalah najis mughalladzah. Apa yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah? Kata mukhaffaf artinya khafif, najis yang ringan. Contohnya adalah seperti kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dan belum mencapai usia 2 tahun. Ya, itu kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dan belum dikasih asupan makanan lain selain ASI ya, dan usianya belum mencapai 2 tahun, maka disebut najis mukhaffafah. Cara membersihkannya itu adalah dengan cara kita percikkan ya dengan air, dan tata cara pemercikannya itu adalah bukan dengan lembut tapi dengan keras sampai mengenai bagian yang dikencingi tadi ya, walaupun tidak dialirkan air. Dan jumlah percikan yang kita percikan dari air tersebut itu adalah tentunya lebih banyak dibandingkan dari kencingnya. Jadi jangan sampai kencingnya banyak, percikannya cuma 2-3 kali gitu ya. Jadi kalau kencingnya dikit ya mungkin 2-3 kali itu masih cukup. Tapi kalau kencingnya banyak ya harus dipercikannya lebih apa? Lebih banyak. Nah, itu namanya najis apa tadi? Mukhaffafah, najis yang ringan. Barangkali kalau najis ini biasanya banyak dialami oleh ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak mungkin jarang. Ya, yang masih punya bayi di bawah umur 2 tahun. Nah, jika mungkin pas lagi gendong kemudian dikencingi bayi, maka tidak perlu mengganti bajunya, cukup dipercikkan saja walaupun tidak dialirkan airnya. Ini pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW pada saat beliau menggendong bayi, kemudian kencing di pakaian Nabi, dan Nabi cukup memercikkan air kepada pakaian Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini yang pertengahan tingkatan daripada najis tersebut. Kenapa disebut mutawassithah? Ini karena dia pertengahan antara najis mukhaffafah, najis yang ringan, dengan najis mughalladzah, najis yang berat. Nah,
yang dimasukkan najis mutawassithah ini adalah semua najis, ya, kecuali anjing dan babi. Gitu, semua najis kecuali anjing dan babi, bangkai, darah, nanah, ya. Itu adalah najis, air kencing, ya, kotoran manusia, ya, kotoran hewan, itu adalah najis mutawassithah, ya. Nah, jadi ini semua najis, ya, kecuali najis mughalladhah, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya adalah dengan cara dibasuhkan kepada bagian yang terkena najis sampai hilang, dengan cara dialirkan. Ya, memang kalau perlu digosok, gitu ya. Jadi seperti kencing bayi perempuan. Kalau tadi kan kencing bayi laki-laki, ya. Kalau kencing bayi perempuan itu termasuk kategori mutawassithah dia. Jadi dia tuh harus dialirkan airnya sampai betul-betul hilang. Jadi kalau ibu punya bayi perempuan kemudian kencing, itu tidak cukup dipercikkan, tapi harus dibilas, ya, atau dialirkan air. Atau najis kotoran, ya, kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing, kencing manusia, kencing hewan, dan lain sebagainya. Maka itu pada waktu kita istinja misalnya di toilet, ya, seringkali kita menemukan hampir semua toilet di tempat kita itu standnya berdiri, ya Pak. Bahkan sampai yang sekelas masjid juga itu standnya stand berdiri, gitu ya. Maka hati-hati jangan sampai kena percikan dari kencing tersebut sehingga mengenai apa? Mengenai pakaian kita. Nah, ini bisa menyebabkan pakaian tersebut bernajis dan tidak sah untuk dipakai sholat, ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam hal itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah najis mughallazah, najis yang berat. Nah, najis yang berat ini adalah anjing dan babi. Kalau anjing itu ada jilatannya, kalau anjing jilatannya, ya, babi termasuk kategori itu juga. Maka ini tentunya cara membersihkannya itu tidak hanya sekedar dialirkan air, tetapi butuh dengan 7 kali basuhan. 7 kali apa? 7 kali basuhan. Salah satunya dengan debu. Salah satunya dengan debu. Maka ada 3 cara untuk melakukannya. Ya, mungkin barangkali begini, ya, Bapak Ibu nggak punya anjing misalnya, tapi kadang-kadang anjing banyak yang berkeliaran. Bisa jadi mungkin suatu hari apa kita dijilat anjing, atau mungkin anjing masuk ke rumah kita, kita nggak tahu, ya. Maka itu menjadi benda yang najis. Dan cara membersihkannya itu adalah 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah atau dengan debu. 3 cara. Yang pertama adalah dengan mencampurkan air dan debu, kemudian dibilas pada bagian yang terkena najis, setelah itu dibersihkan, ya. Jadi 7 kali. Nah, ini menurut jumhur adalah yang paling afdol. Jadi dicampur air dengan apa? Dengan tanah atau dengan debu. Yang kedua adalah dikasih tanah dulu. Nah, pada bagian yang terkena najis kemudian dibilas, ya, 6 kali dengan air. Ya, kemudian yang ketiga adalah dikasih air dulu. Nah, ya, dikasih air dulu 6 kali. Kemudian yang ketujuh dicampur air dengan tanah. Baru kemudian dibilas lagi. Jadi ada 3 cara. Seandainya nanti Bapak Ibu mengalami hal tersebut, dijilat oleh anjing, maka hendaklah kita lakukan cara toharohnya seperti itu, ya. Toharatun najas. Ini penting loh, karena ini ilmu, supaya nanti pada waktu pelaksanaan pembersihan ini kita tidak salah dan keliru. Jadi semuanya harus pakai ilmu, termasuk mandi hadas besar juga ada ilmunya. Jangan semata-mata kita hanya sekedar mandi. Kemudian cara kita beristinja juga ada ilmunya. Apakah beristinjanya itu hanya bagian yang tempat keluarnya najis, atau pada semua bagian yang disebut benda tersebut tempat keluarnya najis? Seperti kalau bapak-bapak kan kencing, apakah semuanya yang dibasuh, apa cuma bagian depannya doang yang dibasuh, ya? Nah, itu juga ada ilmunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah pondasi dasar kita dalam memahami apa? Dalam memahami najis-najis yang ada. Nah, najis-najis tersebut kan macam-macam tuh. Ya, ada al-maitah, bangkai. Apabila sudah hilang nyawanya tanpa melalui prosesi penyembelihan, maka disebut bangkai. Apa saja?
misalnya punya ayam, tahu-taunya mati tanpa disembelih, maka ayam tersebut statusnya bangkai. Burung tahu-taunya mati, statusnya bangkai. Kecuali ikan, ya, Bapak Ibu punya ikan koi, tahu-taunya ngambang, boleh nggak kita goreng? Boleh, boleh, karena ikan itu termasuk bangkai yang halal. Uhillat lakumul maitatan wadaman. Kata Nabi, telah dihalalkan bagimu 2 macam bangkai dan 2 macam darah. 2 macam bangkai itu apa? Yaitu as-samak wal jarod, ikan dan belalang. Jadi kalau yang punya sawah kemudian banyak belalang, panen belalang, goreng ya, itu rasanya kayak kerupuk jadi. Ya, jadi halal. Ikan, emang ikan harus disembelih. Kalau kita beli ikan di pasar, ikan mati apa ikan hidup? Ikan mati, ya enggak. Dan itu adalah secara hukum agama kan bangkai, tapi bangkai yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Wadaman, nah, daman ini adalah al-kabid wa tihal. Al-kabid itu adalah ati. Ati itu kan gumpulan dari apa? Darah, tapi halal. Kemudian ampla juga termasuk kategori yang halal. Nah, ini supaya masyarakat Arab pada saat itu tidak mengeneralkan semuanya. Jadi ada beberapa bangkai yang dihalalkan, ada beberapa darah yang dihalalkan. Karena kalau disebutkan dalam Al-Quran, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya kan? Itu kan dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu, diharamkan bagimu al-maitah, bangkai. Kan berarti pemahaman kita secara logika semua bangkai, ya. Kemudian waddama, dan darah, berarti semua darah. Kan pemahaman kita. Makanya para ulama tafsir kemudian memahami bahwa yang dimaksudkan dengan bangkai dan darah itu adalah lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Nah, gitu ya. Lafaznya umum, maksudnya adalah khusus, ya. Termasuk yang diharamkan dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, ya, yang najis, hewan-hewan bangkai yang najis itu adalah nanti ada ikhtilaf di kalangan ulama. Apakah hewan yang mengalir darahnya atau yang tidak punya darah, seperti misalnya lalat. Lalat kalau mati di kopi kita atau di teh kita, maka lalat hukumnya apa? Bangkai bukan? Bangkai bukan? Lalat kalau mati bangkai. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kita, ya, sayap yang satu sudah tenggelam, kita celupkan sayap yang sebelahnya. Kenapa? Karena fa inna fi salafi ahadi janahaihi ad-dawa wal marad. Salah satunya itu ada obat dan penyakit. Jadi disuruh celupkan. Kalau memang semua bangkai itu adalah diharamkan, kenapa Nabi itu mencelupkan lalat? Apapun namanya binatang, kalau dia mati tanpa disembelih maka disebut bangkai. Seperti itu kan? Nah, itulah maka para ulama kemudian mengeluarkan alasannya dan argumentasinya yang masuk akal, sehingga mereka itu mengklasifikasikan dalam pengharaman masalah tersebut. Baik, itu contoh saja, itu nanti akan kita temukan di dalam pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid. Kalau Bapak Ibu sebetulnya punya kitabnya, kemudian bisa dibaca di rumah, itu akan lebih asik, Bu. Jadi kita bisa mengetahui rahasianya. Kenapa kok katanya bangkai tapi kok ada yang dihalalkan, katanya diharamkan. Kenapa kok darah katanya diharamkan tapi kok ada yang dihalalkan. Nah, itu nanti ada argumentasinya di dalam pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid, dan masing-masing ulama memiliki alasannya. Baik, sekarang kita lihat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid setelah saya kasih gambaran umum tentang pembahasan kita pada kali ini. Dasar pijakan pembahasan kita tentang masalah menghilangkan najis ini adalah dasarnya firman Allah. Jadi pada waktu kita menyampaikan sebuah masalah, metodologi yang digunakan itu adalah pertama mengajukan dalil dari Al-Quran. Gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak ditanya masalah hukum apapun, Ibu ditanya masalah hukum apapun, pertama kita harus cari referensi dari Al-Quran, ada nggak? Gitu ya. Mungkin kalau kita tidak sanggup, buka aja Google. Ya, tinggal buka. Yang pertama itu dalil Al-Quran dulu. Seandainya tidak kita temukan dalilnya dalam Al-Quran, maka harus kita temukan dalil dalam hadis.
Nah, itu cari ada hadisnya, hadis tentang membersihkan najis. Nanti keluar semuanya itu. Atau hadis ayat tentang membersihkan, perintah membersihkan najis, nanti keluar semuanya. Ayatnya, kemudian Al-Qur'annya. Nah, itu bisa dihafal. Surah sekian, nomor sekian, ya enggak? Ayat sekian, kan gitu ya. Kalau rajin ya. Jadi harus punya buku catatan. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu bisa menghafal referensi tersebut berdasarkan tematik, maka nanti bisa seperti ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di sini ya, surah ini, nomor ini, ayat sekian. Jadi ada metodologinya. Nah, jadi kita cari dulu. Kalau seandainya ada dari Al-Quran, maka ada nggak penguatan dari hadis? Seandainya kita tidak temukan dalilnya dari dua dalil sumber tadi, maka kita gunakan dalil yang ketiga. Apa dalil yang ketiga? Yaitu ijma ulama. Apa? Ijma ulama, kesepakatan ulama. Contohnya misalnya azan Jumat 2 kali. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak dalilnya dalam hadis? Nggak ada. Tapi ijma sahabat ada nggak? Ada. Di zaman Utsman bin Affan azan Jumat jadi apa? Dua kali. Dan ini masih dipakai di Timur Tengah, di Saudi Arabia, baik di Makkah maupun di Madinah. Azan Jumatnya 2 kali. Azan pertama untuk memanggil orang ke masjid, ya. Kemudian azan kedua adalah azan masuk waktu sholat. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis, maka kita gunakan ijma. Ijma ulama. Ijma maknanya adalah kesepakatan ulama. Kalau sekarang mungkin MUI, Majelis Ulama Indonesia, membuat sebuah kesepakatan di kalangan ulama-ulama yang berbeda-beda pendapatnya, lalu diputuskan menjadi sebuah fatwa. Nah, kalau tidak ada dalilnya dari ijma ulama, maka kita gunakan metodologi yang keempat. Sumbernya adalah qiyas. Contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian, hukum whisky atau bir. Ada nggak dalam Al-Quran istilah bir? Nggak ada. Dalam hadis ada nggak? Nggak ada. Ya, whisky di masa Nabi ada? Nggak ada. Di masa sahabat ada whisky? Nggak ada. Apakah kalau tidak ada dalilnya berarti whisky halal? Kan? Maka kita gunakan metode qiyas. Makna qiyas itu adalah analogi, menganalogikan hukum atau masalah yang datang belakangan dengan kita rujuk kepada masalah yang datang duluan. Kita lihat kesamaan sebab diharamkan atau dihalalkan. Ternyata ada, yaitu khomer. Kalau khomer ada dalam Al-Quran. Ada, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali. Rijsun itu adalah biangnya najis, seperti haram. Nah, kenapa khamar diharamkan? Karena memabukkan. Berarti semua sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Kalau makan durian kebanyakan, mabuk nggak? Mabuk ya. Apakah berarti durian haram? Berarti tidak semua yang memabukkan itu kalau berlebihan, karena asal muasal durian adalah halal. Tapi kalau kebanyakan bisa menjadi mudarat, ya kan? Maka mudarat itu bisa membahayakan, terutama bagi yang punya penyakit diabetes. Nah, berarti itu haramnya khusus, haram li ghairihi, bukan haram li dzati. Secara zatnya adalah halal, tetapi berefek yang negatif dan mudarat bagi yang mengkonsumsi secara berlebihan, berarti diharamkan bukan karena zatnya, bukan karena duriannya, tapi efek yang ditimbulkan. Makanya di Saudi Arabia hukum rokok apa? Rokok hukumnya apa? Haram. Haram itu karena zatnya apa karena efeknya? Efeknya. Ya, kan ada peraturan yang nggak boleh ngerokok di tempat ini kan, mamnu dukhan ya. Ada ya? Tuh, tapi yang namanya orang kita mah Pak ya, yang memang kita ini pada ngerokok gitu ya, tetap aja itu mah rokok yang penting ada pada tempatnya. Nah, rokoknya, tembakaunya haram nggak? Tidak, tapi karena efek yang ditimbulkan itu menimbulkan penyakit berbahaya, maka menjadi diharamkan. Walaupun itu terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, ya. Baik. Nah, apa dasar hukum tentang membersihkan najis ini? Yaitu firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Nah, apa yang kita tangkap kalau makna mensucikan pakaian itu? Maknanya adalah pakaianmu itu harus bersih, harus suci. Begitu kan ya?
Artinya pada waktu kita mau sholat, mau ibadah, maka pakaian kita harus bersih. Pengertian bersih tidak mungkin kalau udah bersih dibersihkan lagi. Ya, perintah membersihkan itu tentunya karena ada kotoran yang dapat merusak ibadah kita. Nah, ini yang disebut dengan najis. Makanya wasiyabaka fatahhir. Cuma ini kan perintah ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Tohir itu kan perintah atau apa bukan? Perintah. Bersihkanlah, sucikanmu. Nah, di dalam ilmu usul fikih bahwa perintah itu mengandung dua maknanya. Yang pertama, perintah itu bermakna wajib. Yang kedua adalah perintah itu bermakna sunnah. Oh, ya kan? Kalau ada perintah aqimus shalah, ini perintah wajib apa perintah shalah? Perintah sunnah? Wajib, ya, perintah wajib. Kemudian kutiba alaikumusiyam, perintah wajib apa perintah sunnah? Wajib. Sekalipun tidak ada kalimat perintah, tapi pernyataan Tuhan dengan mengatakan kutiba bimakna furido, berarti ini sudah menunjukkan kewajiban. Kan harusnya kalau bentuk perintah sum ayyuhal mu'minun, kan gitu ya. Tapi di sini kutiba alaikumusiyam. Ya, karena perintah itu maknanya bisa wajib, bisa sunnah. Apakah bisa sunnah? Bisa. Misalnya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk puasa Senin dan Kamis. Anjuran berarti kan perintah. Apakah puasa Senin Kamis wajib? Tidak, karena Rasul tidak memaksa umat Islam untuk berpuasa tersebut. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, tapi kita rugi. Nah, disinilah nanti titik permasalahannya, ikhtilaf di kalangan ulama. Nah, kemudian sedang dasar dari sunnah tadi dari Al-Quran sudah kita temukan ya, Al-Mudassir ayat 4, wasiyabaka fatahhir. Ini dasar hukum tentang membersihkan najis dari Al-Quranul Karim ya. Kemudian dari sunnah ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar al-muhadditsin, Imam Bukhari itu adalah gurunya, Imam Muslim itu adalah muridnya, berarti hadis ini sudah pasti sahih. Maka diistilahkan oleh ulama hadis dengan muttafaqun alaihi. Ya, Bapak Ibu kalau menemukan ada istilah muttafaqun alaihi, telah disepakati di atasnya, atas hadis ini. Maknanya adalah ittafaqu alaihi al-Bukhari wa Muslim. Telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Apa hadisnya? Man tawaddoa falyastansir. Barang siapa yang berwudu, hendaklah ia meratakan air. Wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa yang mencuci najis, istijmar, mencuci najis, ya, itu dengan batu. Kalau di zaman dulu orang-orang Arab itu sangat sulit untuk mendapatkan air, sehingga mereka tidak mungkin dari rumah bawa air kemana-mana untuk istinja. Sehingga Nabi mengatakan boleh beristinja dengan apapun, benda yang kasar, ya, yang kasar. Tapi jangan terlalu kasar, bisa melukai ya. Seperti apa? Batu gitu ya. Nah itu istijmar. Disunnahkan hendaklah falyutir. Yutir itu maknanya ganjil, 1 atau 3. Ya. Nah ini sebagai dalil man istajmara falyutir. Orang yang dalam kondisi ada najis harus hendak mencuci najis tersebut. Ya, maka ini adalah dalil tentang mensucikan najis. Perintah Nabi untuk mencuci najis yang terkena darah haid. Nah, kalau darah haid itu najis bukan? Najis ya. Dan perintah Nabi untuk menyiram kencing orang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid 1 ember. Itu menunjukkan bahwa mensucikan najis itu hukumnya adalah wajib. Jelas ya? Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mensucikan atau membersihkan najis hukumnya wajib. Jadi kalau ada darah haid tadi terkena kita, wajib kita bersihkan dan tidak sah kalau kita gunakan untuk sholat. Atau tadi orang Arab Badui yang kencing, kemudian disuruh Nabi untuk membersihkan 1 ember. Walaupun itu tidak menghilangkan, tapi membuat najis tersebut rembes ke dalam tanah, maka itu sudah dianggap suci. Nah ini jelas-jelas dari dalil Al-Quran maupun hadis menunjukkan
bahwa mensucikan najis itu hukumnya wajib. Lalu ada juga di sini dalil tentang isyarat dari Nabi bahwa mensucikan najis itu adalah sesuatu yang harus, yaitu hadis tentang dua orang penghuni kuburan. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul, akhrajahu Muslim wa Abu Daud. Sesungguhnya kedua orang itu disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena melakukan dosa besar. Adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastanzihu minal baul, orang tersebut tidak menuntaskan atau tidak membersihkan kencingnya. Jadi hati-hati kalau kita istinja atau kita pipis ya di toilet, kemudian ada percikan ya, atau kita kurang bersih dalam istinja tersebut, menyebabkan ada bekas yang menempel walaupun cuma satu titik saja, maka itu menyebabkan sholat kita tidak diterima. Nah, dengan sebab itu mungkin dia tidak menyadari ya, gara-gara tadi ada percikan najis atau ada bekas najis yang menempel pada pakaiannya, akhirnya ibadahnya menjadi rusak ya, sholatnya jadi tidak sah, kemudian dia baca Quran jadi berdosa karena wudunya tidak sah. Sebab di situ apa? Dia itu ada najis, maka itu berakibat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Jadi bukan karena melakukan dosa besar, berzina, durhaka, membunuh, tapi karena kurang bersih dalam istinja. Oleh karena itulah, kalau kita sudah memahami ilmu agama, sudah seharusnya hati-hati dalam beristinja. Harus betul-betul rapi, harus betul-betul bersih. Terutama kalau pada saat kita sedang bepergian keluar kota. Mungkin kalau di rumah kita masih bisa ganti pakaian, tapi kalau sudah di luar kadang-kadang kan godaannya gini, udahlah males ya, Tuhan juga maha tahu lah. Tuhan maha tahu, udah begitu aja ya. Harusnya kita sesuaikan dengan hukum syariatnya. Nah, berdasarkan nas-nas di atas, nas itu adalah teks dalil disebut nas ya, teks dalil itu disebut nas ya. Berdasarkan nas-nas di atas, para ulama sepakat nih. Apa kesepakatannya? Bahwa menghilangkan najis itu merupakan perintah syariat. Ya, ini belum ada wajib dan sunnahnya. Nah, tetapi mereka berbeda pendapat. Apa perbedaannya? Apakah perintah yang ada di dalam nas-nas tadi, teks-teks dalil tadi, itu menunjukkan makna wajib atau nadab? Nadab itu sunnah ya, wajib atau nadab. Ada istilah nadab kan di situ ya. Nadab itu nadbun, artinya sunnah. Jadi kalau istilah wajib itu apa dalam hukum? Apa pengertian wajib? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa, itu wajib. Kalau sunnah, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan ya nggak apa-apa sebetulnya ya, cuma rugi. Kayak sunnah qobliyah ba'diyah, kalau ibu nggak kerjakan berdosa nggak berdosa, cuman ya rugi kita karena nggak dapat pahala gitu. Nah, menurut sebagian fuqaha, apa tadi fuqaha itu? Apa itu fuqaha? Ahli fikih, jamak dari fakih ya Pak, jamak dari fakih. Fuqaha, menghilangkan najis itu wajib. Ini menurut sebagian ya, menurut sebagian fuqaha, menghilangkan najis itu wajib. Berarti amr atau perintah yang ada di dalam nas tadi. Apa nas tadi itu? Apa nas maknanya? Teks ya, teks dalil itu adalah wajib ya. Misalnya fatohir wasiyabaka fatohir, tohir itu perintah bukan? Perintah kan? Dan maka sucikanlah, perintah itu wajib menurut sebagian fuqaha. Kemudian manistajmaro, istijmar tadi ya, menghilangkan najis, berarti di sini perintahnya wajib. Atau misalnya mana tadi itu? Fakana la yastanzihu minal baul, yastanzihu minal baul, tidak rapi atau tidak bersih dalam menghilangkan najis, maka ini perintahnya wajib. Nah, ini pendapat siapa? Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Bahwa perintah membersihkan najis itu wajib
adalah perintah menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut fuqaha yang lain itu hanya sunnah muakkadah. Nah, ada istilah sunnah, tadi kan sudah paham ya, ditambahkan dengan muakkadah. Apa pengertian muakkad itu? Muakkad itu adalah yang dikuatkan, yang ditegaskan, sunnah yang hampir mendekati wajib. Contohnya adalah qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini sunnah, tapi sunnahnya berbeda dengan yang lain, dia disebut sunnah muakkadah. Karena Nabi hampir tidak meninggalkan qobliyah subuh dan sangat dianjurkan bagi kita untuk mengamalkannya. Jadi sunnah muakkadah itu mendekati wajib. Kalau kita nggak kerjakan nggak apa-apa, nggak berdosa karena nggak sampai wajib. Gitu ya. Berarti menurut pendapat yang kedua, ini kan tidak wajib. Kok membersihkan najis tidak wajib? Mana dalilnya? Kira-kira begitu ya. Ya. Menurut pendapat yang kedua ini membersihkan najis tidak wajib. Dia mengatakan sunnah muakkadah. Nah, coba nanti kita lihat ini. Ini kan kita penasaran ya, kok membersihkan najis nggak wajib? Jadi kalau misalnya terkena darah, ya, maka tidak wajib. Kalau mungkin, ya bersihkan. Kalau tidak mungkin, nggak perlu dibersihkan. Bahkan menurut pendapat ini nanti saya kasih clue-nya adalah bahwa jika kita ingat najis itu ada, wajib dibersihkan. Kalau ingat, Pak. Kalau ingat. Tapi kalau kita lupa, itu tidak wajib, tidak perlu dihilangkan. Kalau lupa, namanya juga lupa. Ini menurut pendapat siapa nih? Pendapat yang kedua. Oh, ya. Kalau umat Islam secara keseluruhan ngikut pendapat yang mana? Mayoritas pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Membersihkan najis itu hukumnya adalah wajib, ya. Nah, ini kita gali rahasianya di sini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa menghilangkan najis jika ingat ada najis. Oh iya, ingat saya tadi terkena air kencing. Ingat, bersihkan atau ganti. Atau terkena darah. Oh ingat, harus dihilangkan. Ya, maka kewajiban itu gugur kalau lupa. Dua pendapat terakhir ini dipegang oleh pendapatnya Imam Malik. Imam siapa? Imam Malik dan murid-muridnya. Di Indonesia Imam Malik ini mazhabnya jarang ya. Kebanyakan di mana kalau Imam Malik, ada yang tahu? Ada yang tahu di mana Imam Malik? Rata-rata adalah di Madinah. Ahli Madinah itu mazhabnya Imam Malik dulu di zaman khilafah ya. Kemudian yang kedua di Maroko itu mayoritas penganutnya adalah mazhab Maliki ya. Kalau mazhab Malik kunut atau tidak? Kalau mazhab Malik kunut, cuman kunutnya sebelum ruku ya, kunutnya sebelum ruku, sama seperti muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga kunut. Kalau yang tidak kunut mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambali. Baik, kita lanjut. Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini kembali kepada tiga hal. Nah, ini kembali pada tiga hal. Yang pertama, mereka berbeda pendapat tentang firman Allah yang tadi wasiyabaka fatahhir. Berbeda pendapat dalam memahaminya. Ya, apakah ayat ini berarti maknanya hakiki atau majazi? Nah, apa maksudnya hakiki? Hakiki itu adalah betul-betul baju yang dipakai. Baju yang dipakai ini hakiki, maknanya siap, itu kan pakaian ya. Pakaian. Jika maknanya dipahami itu sebagai pakaian yang kita pakai untuk menutup tubuh atau menutup aurat, berarti membersihkan najis hukumnya wajib. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua, kelompoknya Imam Malik dan murid-muridnya ini, bahwa kata siyabun itu majaz. Ya, maknanya adalah bukan siap hakikatnya, yaitu hati. Wa qulu wa qalbaka fatahhir, dan hatimu bersihkanlah. Jadi bukan pakaian menurut Imam Malik. Kenapa dasarnya? Sebab kalau memang itu najis, Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat lalu dilempari kotoran. Pernah tahu sejarahnya? Nabi lagi sholat dilempari kotoran jeroan kambing atau jeroan onta. Kan itu campur baur ya. Ada darah, ada usus, betul ya Pak? Jadi satu tuh
Lalu Nabi tidak memutuskan sholatnya, Nabi meneruskan sholatnya. Ini dalilnya Imam Malik. Tuh. Jadi Imam Malik juga nggak sembarangan ngomong, Pak. Ada dalilnya. Kalau dia punya dalil, tafadhol. Jangan sampai kita bilang, oh ini wajib. Dalilnya apa namanya? Alasannya apa? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ini bahaya. Imam Malik punya dalil, punya landasan. Seperti itu, ya. Baik, kita lihat nanti. Kemudian yang kedua, kewajiban menghilangkan najis yang dijelaskan dalam hadis ini saling bertentangan. Yang satu mewajibkan, yang satu tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban mereka berselisih pendapat tentang perintah dan larangan itu berdasarkan alasan yang rasional, yang masuk akal gitu ya. Jadi apakah alasan yang merupakan mafhum dari amr dan nahi itu merupakan qarinah yang bisa mengalihkan arti amar dari wajib menjadi sunnah. Ya, misalnya masuk akalnya gini. Kalau membersihkan hati, ya membersihkan pakaian, mana yang lebih masuk akal? Membersihkan pakaian atau membersihkan hati? Pakaian ya, yang gampang ditangkap oleh orang yang awam, pakaian. Gitu ya. Tapi menurut Imam Malik enggak. Dia yang irasional. Gitu ya, yang berkaitan dengan hati. Sebab kalau kita sholat tidak ikhlas, maka sholatnya tidak diterima. Begitu ya. Nah, ini pemahaman ya. Baik, ulama yang berpendirian adanya perbedaan antara ibadah yang rasional dan ibadah yang irasional berpendapat bahwa ketetapan yang dapat diirasionalkan itu pada umumnya berkaitan dengan bidang akhlak yang rasional. Kalau yang rasional itu yang ibadah ma'kulah, yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Kalau ibadah yang masuk akal ini kebanyakan berkaitan dengan akhlak, interaksi kepada manusia, muamalah kepada tetangga, ya itu rasional, masuk akal kan. Kita hidup bertetangga, secara rasionalnya kan kita harus berbuat baik, saling komunikasi, ya berhubungan silaturahim, itu kan rasional ya Pak ya, rasional gitu. Nah kalau sholat, ya wudu itu irasional. Kenapa irasional? Kenapa yang dibasuh hanya muka, ya, tangan, kaki, ya, kan itu seakan-akan irasional. Kalau kita batal, ya, yang keluar dari dubur, tapi yang dibasuh wajah, ini kan irasional, ya. Makanya itu para ulama membedakan antara ibadah yang rasional dan ibadah yang irasional. Sedangkan ulama yang memahami pakaian dalam firman itu dengan pengertian yang konkret menyatakan bahwa menyucikan najis itu hukumnya wajib. Sedangkan ulama yang berpendirian pakaian dalam firman Allah itu sebagai sindiran terhadap kesucian hati menganggap ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk menghilangkan najis. Jelas ya? Di situ perbedaannya. Paham nggak kira-kira Bapak Ibu? Paham ya? Ya, kenapa mengatakan wajib dan kenapa yang satu ulama mengatakan sunnah muakkadah, yaitu perbedaan mereka dalam memahami dalilnya. Dalilnya satu, tapi pemahamannya berbeda-beda. Ya, apakah hal yang seperti ini dibolehkan? Karena mereka ini sudah disebut sebagai mujtahid. Mujtahid itu adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam bidang agama, menguasai Al-Quran, menguasai hadis, memahami kaidah-kaidah hukum, maka memiliki kompetensi untuk berijtihad. Makanya ini kitab disebut Bidayatul Mujtahid. Orangnya disebut mujtahid, pekerjaannya adalah ijtihad, ya. Orangnya disebut mujtahid, pekerjaannya beristihad. Ya, sementara itu saja dulu. Ya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak keburu dulu Pak. Ya, pemahaman kita pada pagi hari ini pelan-pelan ya. Kalau mengkaji kitab itu jangan pengen buru-buru khatam. Jangan. Ya, yang kita inginkan adalah pemahaman. Sedikit yang kita bahas tapi paham, itu lebih baik kita banyak belajar tapi nggak paham-paham. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita pahami dengan baik. Baik jamaah sekalian, kalau ada yang mau tanya saya persilakan. Oh ya, silakan. Ini dulu dah bapak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-mm. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagusnya pertanyaannya. Baik, yang pertama itu bagaimana caranya kita yakin kalau kita tidak ada najis setelah kencing ya? Maka Nabi memberikan beberapa tips ya, atau cara untuk meyakinkan itu. Pertama, jika kita menemukan ada basah setelah kencing. Nah, kita kan ragu-ragu Pak ya. Ini kencing atau air? Apa yang dilakukan kata Nabi? Percikan saja air agak sedikit banyak, supaya tidak ada keraguan dan kita yakin kalau itu adalah basahnya karena air. Satu, ya Pak ya. Kalau kita temukan basah, percikin aja Pak. Air ini mah. Gitu. Yang kedua, pada waktu kita mau istinja, sebelum kita membersihkan itu, maka kita disunnahkan untuk dehem 3 kali. Gitu ya. Tapi jangan terlalu kencang, nanti orang pada curiga, ngapain dia ngeden-ngeden aja tuh. Gitu ya. Itu untuk memastikan sisa-sisa dari kencing kan kadang sudah nyangkut di bagian lubangnya itu Pak ya. Ya, maka supaya bersih, maka kita dehem. Yakin sudah? 3 kali aja Pak, jangan banyak-banyak. Kalau ragu-ragu nanti nggak selesai-selesai. Ngapain di kamar mandi, dehem-dehem saja. Ya, 3 kali. Nah, terutama ini bagi yang sudah sering beser. Beser itu diistilahkan dalam ilmu fikih salasul baul. Salasul baul itu kencingnya terus menerus. Ini beda lagi nanti perlakuan hukumnya ya. Itu dimaafkan kalau memang dia itu klepnya udah apa? Udah kendor ya, terutama yang udah tua-tua ini. Nggak bisa nahan nih ya. Ntar dikit-dikit kencing, 10 menit kemudian pengen kencing lagi. Gimana dia ketika mau sholat? Kan terganggu nggak? Terganggu. Maka pada saat itu dibolehkan untuk sholat walaupun dalam kondisi seperti itu disebut darurah karena salasul baul. Nah kemudian berkaitan dengan riwayat tadi, nah ya, kalau Imam Syafi'i kan tidak melihat, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu tidak menjadikan hadis itu sebagai dalil bahwa najis itu tidak wajib. Toh misalnya ketika Nabi sholat kemudian dilempari kotoran, darah dan sebagainya, bukan berarti kotoran, darah dan sebagainya itu tidak najis, tetap disebut najis. Tapi orangnya ini ya karena dia dilempari dalam kondisi seperti itu, maka ini mungkin bisa jadi saat itu belum ada dalil tentang pengharaman darah. Ya kan bertahap tuh tadi Pak ya. Horimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ayatnya turun mungkin belakangan. Nah, jadi ini belum ada perintah untuk diharamkan. Kan masih perintah sholat, aqimus sholat wa atuz, ya, dirikan sholat dan tunaikan zakat gitu ya. Jadi Nabi terus melaksanakan sholat. Bisa jadi kalau sudah ada perintah darah kemudian bangkai itu adalah haram, maka Nabi mungkin saja menghentikan sholatnya, tapi Nabi meneruskan sholatnya. Jadi ada kemungkinan saat itu belum turun perintah diharamkan atau ayat tentang berkaitan dengan najis ya. Terutama ayat tadi yang menjadi landasan tentang mensucikan najis itu wa thiyabaka fatahhir. Kita kan sepakat tadi bahwa ulama mengatakan mensucikan najis itu adalah perintah syariat. Ya, masing-masing tadi berbeda kan. Imam Syafi'i dalilnya wa thiyabaka fatahhir ala sabilil haqiqah, sedangkan Imam Maliki ya berkaitan dengan sunnah muakkadah itu adalah Nabi sholat kemudian dilempari apa? Dengan kotoran gitu ya. Atau juga bisa dilihat dari takhrijul hadis. Hadisnya ini kuat apa enggak? Layak enggak dijadikan sebagai dalil? Itu juga menentukan tentang hukum. Ya, saya kira barangkali itu Pak. Ya, baik Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perbedaan pendapat jumhur ulama Ustadz, dan di sini kan tadi dikatakan bahwa Imam Malik mengatakan bahwa
ketika dilempari kotoran itu berarti kembali ke hati, bersihnya hati daripada yang rasional dan irasional. Mungkin itu juga yang terjadi pada wanita yang tidak mau berhijab. Dan dikatakan bahwa kenapa harus berhijab? Hatinya dulu dihijabkan. Ada yang kalimat mengatakan itu. Padahal hati itu kan tidak perlu berhijab, ya kan? Nah, sedangkan berhijab itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi mungkin itu Ustadz atau bagaimana? Ya, kan kita ini, ibu sekalian, tidak boleh mentafsirkan ayat itu berdasarkan logika ya atau hawa nafsu. Maka kita harus merujuk kepada pendapat ulama. Sebab kita bukan ulama, kita bukan mujtahid. Maka kita harus merujuk referensinya kepada ulama-ulama yang berhak untuk mentafsirkan ayat tersebut. Secara umum, tafsiran tentang ayat hijab itu adalah menutup aurat bagi perempuan. Jadi bukan menutup hatinya atau menghijabnya hatinya ya. Ya, mungkin istilah lain. Dia belum mendapatkan hidayah untuk menutup hijabnya. Barangkali itu kalimat yang lebih bijaksana ya. Misalnya gini, kita tidak boleh menyalahkan satu ibadah yang kita belum sanggup untuk mengamalkannya. Bapak misalnya sama ibu belum sanggup untuk istiqomah sholat berjamaah. Jangan kita salahkan sholat berjamaahnya. Oh, ini karena imamnya kurang bagus atau imamnya mungkin bacaannya panjang-panjang. Saya jadi nggak bisa istiqomah nih sholat berjamaah di sana. Berarti sebetulnya dirinya yang tidak bisa istiqomah untuk sholat berjamaah. Jangan disalahkan ibadahnya. Nah, oleh karena itulah maka Nabi mengatakan wala talumanna illa nafsaka, jangan kamu caci maki kecuali salahkan dirimu. Kamu tidak bisa puasa sunnah, jangan gara-gara itu kemudian kita caci maki orang yang puasa atau kita salahkan orang yang puasa, salahkan diri kita. Yang lebih bagus adalah ya karena saya belum bisa istiqomah untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih istiqomah lagi. Itu lebih bagus. Nggak bisa istiqomah ikut pengajian, jangan kita cari-cari kesalahannya di pengajian. Pengajiannya inilah, pengajian begitulah, orangnya beginilah, orangnya begitulah. Tapi celalah diri kita. Wala talumanna illa nafsaka. Nah, seperti tadi, dia belum mau berhijab. Akhirnya cari-cari alasan untuk menjustify ya, dia tidak berhijab. Dibilang cukuplah saya menghijabi hati saya. Nah, berarti apa tujuannya Allah untuk memerintahkan kaum wanita itu berhijab? Supaya tertutup auratnya. Imam Syekh Sya'rawi memberikan ilustrasi gampang. Kalau kita menemukan permen yang terbungkus di tanah dengan yang sudah terkelupas, mana yang lebih baik kita makan? Yang terbungkus. Gitu. Kalau yang terbuka sudah kena kotoran macam-macam ya. Nah, itu logika yang paling sederhana seperti itu ya, supaya kaum wanita itu menjaga kesucian dan naifah dari perbuatan dosa dan masih terhindar dari godaan yang ada di sekitarnya. Saya kira barangkali itu ya. Cukup? Cukup sudah? Alhamdulillah. Baiklah, mudah-mudahan kajian subuh kita kali ini membawa manfaat dan ilmu yang kita pahami dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.